Australia versus Indonesia, debut taktik Patrick Kluivert. April, Sandy Walsh hadapi Ronaldo, Paes tantang Messi. Umur hanyalah angka, Modric perpanjang kontrak di Madrid. Sensasi transfer, Barcelona ingin Messi pulang ke Camp Nou. Halo football lovers, sebelum lanjut, ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Patrick Kluivert siap menjalani debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ex-bintang Barcelona ini akan menghadapi tantangan besar langsung di laga pertama, yaitu Australia. Laga ini jadi ajang pembuktian strategi Kluivert. Akankah ia memakai skema 4 back seperti saat melatih Curaçao dan Adana Demirspor? Atau justru mengejutkan dengan 3 back bersama Alex Pastur? Siapa yang bakal dipilih? Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Ole Romeni di lini depan. Pelatih Australia, Tony Popovic, sudah menganalisa strategi Kluivert. Akankah Garuda bisa mengejutkan Socceroos di Sydney? Sementara itu, pelatih Persib, Bojan Hoda, menilai Timnas Indonesia justru punya peluang besar melawan Australia. Menurut Bojan, Socceroos sedang dalam masalah, badai cedera, dan pergantian pelatih. Tony Popovic belum menemukan formula terbaik, dan mereka kekurangan striker tajam. Di sisi lain, Indonesia semakin solid dengan pemain-pemain baru. Kalau bisa curi 1 poin, ini jadi awal yang luar biasa bagi Kluivert. Apakah Garuda bisa mencuri hasil positif? Australia boleh diunggulkan, tapi pelatih mereka, Tony Popovic, justru waspada. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya mereka gagal menang lawan Indonesia. Ditambah lagi, Garuda baru saja mengejutkan dunia dengan mengalahkan Arab Saudi. Di atas kertas, Australia lebih banyak diunggulkan dibandingkan Indonesia. Tapi memastikan Socceroos tak akan meremehkan Indonesia. Mereka tahu laga ini bakal sulit. Mampukah Indonesia kembali bikin kejutan? Pantau terus laga serunya. Sementara itu, lini depan Timnas Indonesia punya tumpuan baru, yaitu Ole Romeni. Striker Oxford United ini siap menunjukkan ketajamannya di laga melawan Australia. Ole Romeni jadi harapan baru untuk tim Garuda. Apalagi hanya ada 2 pemain yang mencetak gol di babak ketiga ini, yaitu Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Kini, Patrick Kluivert, mantan striker top Belanda, diandalkan untuk mengasah ketajaman di lini depan. Akankah Romeni jadi senjata rahasia Garuda? Bulan April nanti akan jadi bulan yang seru bagi pecinta sepak bola Indonesia. 2 pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Maarten Paes, akan menghadapi 2 mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, di perempat final Liga Champions Asia Elite 2024-2025, Yokohama F. Marinos bakal bentrok dengan Al Nassr pada 26 April. Artinya, Sandy Walsh yang baru bergabung dengan Yokohama pada Februari lalu, berpeluang menghadapi Cristiano Ronaldo. Sehari setelahnya, 27 April, duel panas di MLS bakal mempertemukan Inter Miami versus FC Dallas. Disinilah Maarten Paes berpotensi kembali bertemu Lionel Messi. Musim lalu, Paes sudah menghadapi Messi dan kini berpeluang mengulang duel seru tersebut. Inter Miami saat ini berada di puncak klasemen wilayah timur, sementara Dallas masih berjuang di papan bawah wilayah barat. Paes sendiri sudah tampil dalam 4 laga dan kebobolan 8 gol. Legenda Real Madrid, Luka Modric, sepertinya belum ingin gantung sepatu. Sang maestro dilaporkan telah menyepakati perpanjangan kontrak hingga musim panas 2026. Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi soal masa depan Modric terus mencuat. Banyak yang mengira musim ini akan jadi yang terakhir baginya di Santiago Bernabeu. Namun, menurut laporan Fabrizio Romano, Modric telah memberitahu manajemen Madrid bahwa ia ingin bertahan, bahkan jika hanya menjadi pemain rotasi. Meski begitu, keputusan final masih ada di tangan petinggi klub. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Madrid belum sepenuhnya yakin untuk memperpanjang kontrak sang gelandang veteran. Di usianya yang hampir 40 tahun, Modric tetap menunjukkan bahwa kelasnya abadi. Nama Jay Itzes semakin mencuri perhatian klub-klub top Italia. Setelah Inter Milan dikabarkan tertarik, kini Napoli dan Atalanta juga ikut mengincar bek timnas Indonesia tersebut. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Bang Jay masuk dalam radar Napoli, Atalanta, dan AC Milan.
selain Inter Milan yang sudah lebih dulu mengutus tim scouting untuk mengamatinya. Sejauh ini, Inter jadi yang paling serius. Mereka sudah beberapa kali memantau langsung performa Idzes bersama Venezia di Serie B. Namun, hingga saat ini, sang pemain masih belum memberikan respons soal ketertarikan klub-klub besar tersebut. Bersama Venezia, Idzes tampil solid dan konsisten sebagai bek tengah. Jika berhasil hijrah ke klub Serie A, ini akan jadi langkah besar bagi karirnya dan tentunya kabar baik bagi timnas Indonesia. Liverpool sedang mencari penyerang baru, tapi Atletico Madrid menegaskan bahwa Julian Alvarez tidak dijual. Dalam beberapa pekan terakhir muncul rumor bahwa Liverpool tertarik merekrut Alvarez untuk menggantikan Darwin Núñez yang dianggap belum memenuhi ekspektasi. Namun, Direktur Olahraga Atletico Carlos Bucero langsung membantah kabar tersebut. Liverpool tidak mengajukan tawaran apapun. Alvarez adalah pemain kunci dalam proyek kami dan kami tidak berniat melepasnya, tegas Bucero, seperti dikutip Mirror. Alvarez baru bergabung dengan Atletico musim ini setelah meninggalkan Manchester City, di mana ia merasa hanya jadi bayang-bayang Erling Haaland. Sejauh ini, keputusannya pindah ke Spanyol terbukti tepat. Dalam 44 pertandingan, ia sudah mencetak 23 gol. Atletico juga masih berjuang di La Liga dan Copa del Rey musim ini. Dengan performa apiknya, tak heran jika Los Rojiblancos tidak ingin kehilangan Alvarez begitu saja. Liverpool tampaknya harus mencari opsi lain jika ingin memperkuat lini serang mereka musim depan. Apakah mungkin Lionel Messi kembali ke Barcelona untuk meresmikan stadion baru mereka? Kabar ini makin santer beredar setelah laporan dari TNT Sports mengklaim bahwa Barcelona berencana membawa pulang sang legenda setelah Piala Dunia 2026. Sejak meninggalkan Blaugrana pada 2021 karena kendala finansial klub, Messi terus menorehkan sejarah. Ia mengantarkan Argentina juara dunia pada 2022, lalu menjadi pionir dalam revolusi sepak bola Amerika bersama Inter Miami di MLS. Namun, kini Barcelona disebut ingin menjadikannya simbol dari era baru Camp Nou yang diperbarui. Spotify Camp Nou yang tengah direnovasi dijadwalkan rampung pada musim panas 2026. Klub sadar bahwa mengembalikan Messi bukanlah tugas mudah, mengingat ia masih memiliki kontrak dengan Inter Miami. Namun, Barca tetap bertekad melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Mungkinkah Messi menutup karirnya di tempat yang telah membesarkan namanya? Bergeser ke Manchester City, apakah Phil Foden masih punya masa depan di Manchester City? Laporan terbaru dari Goal mengindikasikan bahwa posisinya di klub mulai tidak aman, menyusul penurunan performa sejak Euro 2024. Meskipun Foden masih dipanggil ke timnas Inggris, posisinya di klub tidak seaman itu. Musim ini, ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Hal ini memicu kekhawatiran apakah Pep Guardiola masih melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang City. Dengan kontraknya yang belum mendapat kejelasan, spekulasi mulai beredar bahwa City bisa saja melepasnya jika performanya tak membaik. Klub juga terus memantau opsi lain untuk memperkuat lini tengah.